Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Sahabat trader, jumpa lagi dengan saya di channel Matias Putra. Apa kabar? Saya harap Anda baik-baik saja ya. Nah, minggu lalu saya sudah men-sharingkan tentang bagaimana sih melakukan atau menggunakan strategi SND atau supply demand untuk scalping atau di time frame kecil ya. Nah, kali ini saya mau men-sharingkan bagaimana kita melengkapi agar meningkatkan akurasi ya atau daripada facts-nya ya, atau kegagalannya ya, supaya ini meningkatkan probabilitas di dalam profitabilitas tentunya ya. Oke, nah teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan bahwa video yang tadi ditonton oleh sahabat trader itu adalah merupakan video daripada Forex IMF yang berdomisili di Bandung ya. Dan broker ini memiliki akun microlot dan free swap ya. Nah, teman-teman, saya sudah siapin link di bawah ini. Jadi kalau teman-teman mau mencari informasi lebih banyak, silakan klik link di bawah deskripsi video ini, oke? Dan juga ada link untuk membuka akun demo untuk coba-coba ya, untuk lihat-lihat ya. Dan sangat menarik bahwa belakangan ini Forex IMF ini telah melaunching sebuah aplikasi yang sangat luar biasa yang bisa membuat Anda menjadi pintar dalam dunia trading. Oleh karena semua yang diinginkan oleh sahabat trader sudah disiapin di dalam mobile app namanya Quick Pro yang tadi ditonton oleh teman-teman. Oke, silakan teman-teman, jangan sampai ketinggalan informasi karena itu akan sangat berharga buat kita. Silakan langsung cek di link di bawah deskripsi ini. Oke, sekarang kita teruskan ya. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa ini mungkin saya menggabungkan dengan orang mengatakan multi time frame, tapi multi time frame yang tidak usah terlalu rumit ya. Orang biasanya mau trading di M5 atau maksudnya 5 menitan atau 1 menitan, bahkan harus di multi time frame-nya dari monthly sampai ujungnya entry di situ. Terlalu capek ya, sebenarnya kita nggak butuh sebesar itu. Kalau kita mau monthly ya kita swing lah ya, mainan bulanan. Oke. Namun kali ini saya menambahkan satu struktur, yaitu namanya atau struktur market ya, untuk kita meningkatkan akurasi saja yang secara cukup gampang dan cukup simpel ya. Seperti apa teman-teman? Saya hanya mengambil cukup 2 time frame saja ya. Artinya time frame yang di atasnya itu menggambarkan sebuah struktur market, arahnya mau kemana, dan nanti kita akan actionnya di time frame yang satu time frame lebih rendahnya. Misalnya begini ya. Nah teman-teman, kalau saya gambarkan tentang struktur market kan seperti ini ya. Nah, jadi market itu akan dibilang ini sekalian deh ya. Jadi market itu akan dibilang naik ketika trennya ya, ketika dia ada high ya. Nah, saya akan menjelaskan secara sederhana, nggak rumit-rumit amat, apa bos lah ya. Sekarang ya pinter-pinter ya para YouTuber meningkatkan kontennya dengan bahasanya yang dibuat lebih keren ya. Sebenarnya itu ya semua dari klasik yang diubah-ubah namanya biar kelihatan keren saja. Tapi kita nggak penting itu, yang kita penting adalah bagaimana meningkatkan profit kita ya. Mau nama seperti apa terserah lah ya. Nah misalnya kayak begini teman-teman, ini ada puncak ya, ini kan lembah, ini namanya puncak atau top ya. Nah kemudian ketika top ini di break, maka harga akan cenderung naik sebetulnya. Kalau kita lihat ya, ini kan setiap kali dia break, harga cenderung akan break kembali kan. Nah, dia turun, dia koreksi ya. Kalau kita nanti belajar gelombang yang lebih rumit lagi Elliott wave sebagainya. Tapi kita sederhana saja, setiap kali puncak di break kita anggap ini ada tren cenderung akan naik ya. Nah kayak begini ya teman-teman ya. Nah atau demikian sebaliknya,
Kalau kita melihat ketika, nah kapan terjadi perubahan tren? Ingat ketika, ini kita lihat ya. Ketika ini di break, lower ini di break ya. Kayak ini tadi kan nggak membreak lower ya. Dia koreksi tapi nggak membreak lower. Kayak ini dia tidak membreak yang di bawah, yang di lembah. Nah, jadi harga itu akan dianggap berupa tren ketika ini mulai dijebol pertahanan di bawahnya. Misalnya ini. Oke. Nah, mulai jebol, biasanya kita tunggu satu konfirmasi lagi. Oke ya. Nah, ini naik, apakah dia sanggup nggak tembus puncak yang paling atas? Biasanya kalau tidak, dia akan koreksi seperti ini. Lalu dia turun. Dia membreak lagi. Nah, ini cenderung dia akan terus melanjutkan tren berbaliknya. Nah, teman-teman, nah setelah kita melihat strukturnya seperti misalnya di uptrend atau downtrend, nanti kita praktekkan langsung. Maka di time frame yang lowernya, satu time frame satu level ya. Misalnya kalau H4 ya strukturnya kita cari entry H1. Kalau di H1 kita cari entry-nya di M15 misalnya. Nah, kita akan melihat teman-teman langsung di chartnya ya secara simple. Misal kita lihat kayak begini deh. Nah, jadi supaya ini saya langsung deh, kita misalnya dari sini deh. Ini kan naik. Lalu dia coba koreksi tapi dia nggak bisa tembus lembah ini ya. Nah, lalu ini puncak di break kan ya. Oke. Ini kan ini time frame H1 teman-teman. Berarti kita kalau mau entry di M15 kita mesti confirm di H1. Ini apa? Kalau kayak begini. Berarti kita patokan sepanjang sebelah kanan sini teman-teman. Itu kita buat apa ya? Adalah buat buy kan ya. Kita patokan buy karena ini sudah di break. Nah, maka teman-teman saya coba gambarkan ya. Maka berarti sepanjang di sini ya, kita akan mencari buy misalnya ya. Nah, kita lihat saja dalam kotak itu. Kita ke M15 ya, kita turunkan satu time frame. Misal, nah oleh karena patokan kita adalah SND supply demand zone, maka di time frame M15-nya kita tentu triggernya atau apa? Nah, ada orang buat keren nih, POI katanya ya. Nah, artinya ya daerah menariknya ya. Buat keren-keren ya. Kita nggak butuh keren, yang penting bisa profit saja ya. Nah, berarti ya, maka kita lihat ya. Artinya, berarti di sini teman-teman secara logika, maka di sini adalah lembah kan, yang paling rendah kan. Kalau dia tembus ini, maka tren berakhirlah ya di sini. Tetapi di sini adalah kita justru patokan ini merupakan support yang sekaligus ini adalah demand wilayahnya. Nah, sehingga kalau kita pasang demand di sini, misalnya ya. Kita pasang demand zone di sini. Ini kan kebetulan ada. Ini sebenarnya dari sini sebenarnya dia muncul ini adalah rally base. Nah, saya besarin ya. Ini sebenarnya kan rally base rally ya. Nah, misalnya kita patokan di sini saja misalnya ya. Kita buy. Misalnya areanya ya. Nah, teman-teman atur stop lossnya nanti silakan di itu ya. Nah, kita lihat ya, kalau begini maka apa yang terjadi? Ini kena kan ya. Nah, ini kena, kita lihat saja ini berapa sih keuntungannya, berapa pip sih sampai sini. Berarti berapa itu? 3.100 poin ya, atau kurang lebih ya 300 poin. Nah, ini kan menarik loh, ini gol loh ya. Nah, M15 menit. Orang kadang-kadang ambil 20 pip, 5 pip lari itu kan ya. Kita sampai 300-an pip, ini kan menarik kan. Oke. Nah, kita lihat teman-teman. Lalu kalau kayak ini peluang ini lah. Kita lihat kalau bicara risk reward lah. Anggap kita stop lossnya kita turun dikit lah ya. Nah, kita coba lihat ini 1 banding berapa. Long. Risk rewardnya 1 banding 2 lebih ya. Nah, sangat menarik, oke. Kemudian kita lihat, nah di sini kan masih ada nggak? Masih ada kan ya? Ini rally base, rally. Setelah ini kita malah boleh tunggu dia pullback lagi, kita kan boleh nih. Di sini kita boleh buy, ini ada rally base, rally. Nah teman-teman, ini resiko sangat kecil, tapi keuntungannya coba-coba lihat teman ya. Ini berapa? Udah, saya langsung di sini aja ukurlah.
384 ya, atau 38 pips ya. Naiknya sampai di sini ya, 1600. Wow. Berapa tuh? Coba kita hitung lebih ini deh. Berapa banding berapa risk rasionya? Itu kok jadi ini Fibo, sorry. Oke. Ini ya. Tolong kita lihat sini sampai di sini ya. 4 hampir 5 kali ya, 1:5 ya. Artinya kalau teman-teman ruginya $1, untungnya $500, 5 kalinya. Oke. Nah, ini sangat menarik. Setelah itu baru dia jebol ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya, misal ke sini. Ini kan masih ada kan nih ya. Rally base, rally ya. Nah, kita boleh di sini ada ya. Ini berlevel-level, sini ada ya kan. Di bawah sini juga ada ya. Oke, kita anggap di sini ada 2 level peluang ya. Kita lihat pertama, ini untungnya gede tuh teman-teman ya, sentuh langsung naik kan ya. Nah, wah ini pun 1:3 pun dapat ya. Kemudian kita lihat kedua kali pun naik. Nah, ketiga kali dia jebol ketemu yang di bawah kan. Tuh, naik lagi kan. Nah, mau berapa itu? Nah, di sini lagi sentuh naik lagi ya kan. Nah, tuh naik lagi ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini secara time frame kecil pun dia membreak kan ya. Sebenarnya berarti di sini kalau kita melihat, kita ambil peluang buy. Nah, teman-teman lihat akurasinya. Ya, terus naik segini ya. Baru berikutnya tembus. Katakan kalau tembus kan gak ada yang sempurna ya. Ini pun sebenarnya kita batasin dengan rewardnya yang sangat tinggi teman-teman. Jadi ujung-ujungnya apa? Profit ya. Nah, teman-teman kita lihat lagi ya. Kita coba, saya kasih satu contoh lagi. Ini kita hapus. Simple ya, kita cari di H1 lagi misalnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, mana nih? Oke, nah ujung ini masih lagi posisi apa nih? Ini posisi live ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Nah, sama kalau kita lihat ya, berarti ini kita lihat strukturnya. Ini strukturnya lagi ngapain tuh? Kita dari sini deh. Ini naik. Ya kan? Ini turun tapi tidak tembus ya. Lalu dia jebol. Nah, jadi kita harus ngapain? Berarti sekarang live ya, kita cenderung mencari posisi buy di M15. Simple saja ya. Berarti kita lihat di sini trigger supply demandnya ada nggak? Oke. Nah. Jadi sebenarnya teman-teman kalau dari awal lihat gini ya, di sini dia nggak bisa tembus ya. Ini nggak bisa sampai di bawah. Ini sepanjang ini kan kita lihat banyak triggernya ya. Ini supply, ini demandnya kita lihat teman-teman. Ini kan demand bagus tuh. Ya kan? Nah, ini kena sentuh kan, ini kan demand ya. Ini sentuh naik ya. Kemudian kita lihat ya. Ini kan sampai sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada order block juga kan, atau demand kan? Kalau saya garis, ini dapat duit enggak? Dapat ya. Ini segini ya, 1:2 pun dapat ini kayaknya. Oke. Nah, baru di sini dia jebol, di sini mungkin dapat. Oke. Nah, sekarang kita tunggu nextnya ya. Nah, ini nextnya teman-teman. Berarti ini kan masih live nih ya. Jadi kita mau pasang di mana? Berarti kita bisa mencari buy ya, teman-teman. Kita lihat ya. Cari yang bagus itu yang harganya seperti minggu lalu, teman-teman bisa cek ya. Yang betul-betul ada lonjakan tinggi ya, atau terjun bebas atau bullish terbang gitu ya, kayak begini ya teman-teman. Ini rally base rally. Nah, ini sini kan ada.
Teman-teman, ini hampir saja kena ya. Ada reaksi. Oke, katakan ini dia jebol. Teman-teman, kita masih ada beberapa, misalnya beberapa level kita bisa pasang misalnya di situ. Nah, di mana lagi? Teman-teman ya. Ini kan ya. Nah, wilayah ini boleh ya. Ini juga menarik ya. Oke, nah ini ya. Jadi teman-teman ini bisa ini trading plan-nya. Jadi kalau kita mau pakai ya ini ada dua ini. Atau sebenarnya ini kan oke. Nanti minggu depan saya akan menambah lagi mana lebih itu lagi. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita backtest dulu ya teman-teman ya. Tapi ingat backtest selalu mulai struktur market dulu dari H1 sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman lihat ini kan ya. Nah, H1 misalnya. Atau saya mau sampai lebih kecil, saya mau di H1, berarti teman-teman cari strukturnya di H4. Kita lihat ya. Jadi prinsipnya sama saja. Misal contoh. Oke. Nah, teman-teman lihat ya. Misalnya contoh dari ini deh. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini kan tadi dari apa itu? Oke, kita mulai di sini sebenarnya dari, nah ini bisa tembus, tadi malah sebaliknya dia jebol ke atas. Ini artinya uptrend kan ya. Jadi kalau uptrend berarti sepanjang ini teman-teman, kita H1-nya kita cari apa? Ya, cari buy sebentar. Sampai trennya patah ya, berbalik. Mana tadi? Kita lihat. Mana ya? Nah, ini dia ya. Berarti sepanjang tren ini kita mencari buy, trigger buy ya di H1. Nah, teman-teman lihat di sini ada apa nih? Rally base, rally ya. Jadi kalau kita buy sini dapat enggak? Dapat ini ya. Nah, ini satu-satu pasti dapat ya, lebih ya teman-teman ya, risk rewardnya ya. Oke. Lalu kita lihat di sini. Ini kan bagus ya. Kalau dalam supply demand ini drop base rally ya. Teman-teman lihat ya. Kena nggak teman-teman? Oke. Nah, naik sampai di sini loh. Oke ya. Nah, oke. Kita teruskan sekarang ya. Jadi sepanjang jalan ini, kecuali yang ini ya, ini mungkin kena stop loss teman-teman. Bentar ya. Kita coba lihat ya. Ini kan, ini kena stop loss. Ini. Oke, yang di bawah ini sudah tidak bagus ya. Nah, sekarang kita lihat ya, sampai tren itu patah, kita lihat ke H4 kembali strukturnya. Oke. Sekarang kita kan lihat nih. Bagaimana kita tahu orang bilang, wah, kerennya itu apa? Orang bilang choke atau coach gitu ya. Jadi perubahan karakter katanya. Jadi artinya perubahan tren lah. Udah nggak usah ini ya, nggak usah terlalu pusing dengan istilah ini. Teman-teman, ini kan nggak bisa tembus ke atas, tapi dia malah tembus ke bawah. Secara strukturnya teman-teman lihat. Dia nggak bisa nembus puncak sini, tapi sebaliknya dia memotong yang ini nih. Nah, ini perubahan tren. Nah, kalau perubahan tren seperti ini, berarti kita cari apa? Di dalam H1-nya, sepanjang ini kita mencari H1-nya sell kan ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Mana yang tadi ya? Maaf ini internetnya agak lelet. Bentar. Ini dia. Oke. Ya, trading dibuat simple pahamnya ya, jangan dibuat rumit ya. Nggak perlu kelihatan keren tapi hasilnya. Nah, berarti dia sudah berubah. Apa yang kita cari? Berarti di sini teman-teman lihat.
Sini ada perubahan. Ya, ini sebenarnya rally base drop base drop ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat dari sini, kalau kita pasang di sini, maka coba lihat ya. Apa kalau kita sell di sini? Apa yang teman-teman lihat? Maka ini sentuh, ini turunnya drastis ya. Kedua kali pun turunnya. Oke. Nah, kita lihat kedua ini turun sebenarnya dari yang setelah ini. Ini pertama reaksi dari sini, originalnya orang bilang. Nah, ini juga ada. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan kedua. Ini zonanya ya, dia sentuh turun lagi ya. Nah, kita lihat di sini juga ada teman-teman ya, kalau lihat sepanjang ini ya. Oke. Nah, teman-teman lihat, ini ada rally base drop kan, ini sangat ini ya, harga bagus ya. Nah, teman-teman sell di sini tuh. Harganya sentuh drop ya. Nah, bahkan berkali-kali ya, ini peluang setelah drop teman-teman bisa di sini. Ini sentuh drop ya. Nah, kita lihat yang ini pun drop berulang-ulang teman-teman ya. Kita terus ada peluang ini ya. Ya, ini kalau kita ininya besar dikit ya. Kita biasanya kalau realnya kita pasang ada tidak pas-pasan, tetapi kita ada ini, ada ambil apa the spare-nya ya, supaya dia nggak sentuh, kena stop loss langsung baru kena TP gitu, oke? Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau kita teruskan, ini sangat menarik sekali dan akurat. Jadi penggabungan antara struktur market hanya memakai 2 time frame saja, yaitu untuk melihat struktur, dan kedua kita melakukan action entry berdasarkan trigger supply demand atau SND. Oke, teman-teman, semoga ini bisa membantu. Salam sukses, salam profit buat kita semua.